Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Nurhafizah. Saya peserta pelatihan dasar CPNS Kabupaten Tanah Laut, Angkatan 1, Golongan 2, Kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan mind map yang sudah saya buat, yaitu mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara. Selamat mendengarkan dan semoga bermanfaat. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang wawasan kebangsaan. Pengertian wawasan kebangsaan itu sendiri adalah cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga negara untuk mengutamakan kesatuan dan persatuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian sejarah pergerakan bangsa Indonesia diawali dengan terbentuknya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1902 yang diinisiasi oleh Sutomo di Jakarta. Berdirinya organisasi ini yang menjadi latar belakang penetapan tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Lalu kemudian berdirinya organisasi Perhimpunan Indonesia yang diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan R.M. Suroto pada tanggal 25 Oktober 1908 di Belanda dan menjadi pelopor kemerdekaan Indonesia di kancah internasional. Yang ketiga yaitu Kongres Pemuda I pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan kerapatan besar yang dihadiri oleh perwakilan organisasi Pemuda India Belanda yang kemudian dikenal dengan Kongres Pemuda I. Yang keempat adalah Kongres Pemuda II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta. Hasil dari Kongres Pemuda ini yaitu Sumpah Pemuda, dan pertama kalinya lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan secara instrumental tanpa syair oleh W.G. Rudolf Supratman dengan biola. Yang kelima yaitu BPUPKI. BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 yang diketuai oleh Dr. Rajiman. Sidang resmi pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juli 1945 yang membahas tentang dasar negara. Dan sidang kedua pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 yang membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Kemudian yang keenam adalah PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada tanggal 17 Agustus 1945 dan Insinyur Soekarno sebagai ketua dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Kemudian adalah 4 konsensus dasar atau yang lebih dikenal dengan 4 pilar berkehidupan, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama yaitu Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara, dasar negara, dan sebagai pandangan hidup bangsa, serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa, sebagai wawasan tokoh bangsa dalam mencapai cita-cita nasional. Yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia yang memiliki fungsi khas yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sehingga tidak ada penyelenggaraan kekuasaan yang bersifat sewenang-wenang sehingga hak-hak warga negara dapat dilindungi. Yang ketiga yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Karena melalui peristiwa proklamasi tersebut, bangsa Indonesia berhasil mendirikan sekaligus menyatakan kepada dunia bahwa sejak saat itu telah ada negara baru yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan tujuan NKRI itu sendiri adalah seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa dan negara dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Yang keempat, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang merupakan semboyan yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Selanjutnya adalah identitas negara. Identitas negara ada 4. Yang pertama adalah bendera negara. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sang merah putih, berbentuk persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang dan bagian atas berwarna merah serta bagian bawah berwarna putih. Yang kedua adalah bahasa. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, dan sarana pemersatu berbagai suku bangsa. Yang ketiga adalah lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keempat adalah lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Kemudian saya akan menjelaskan nilai-nilai dasar bela negara. Pengertian dari bela negara itu sendiri adalah tekad, sikap, dan perilaku, serta tindakan warga negara baik secara perorangan atau kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Sejarah bela negara yaitu diawali saat terjadinya agresi militer II oleh Belanda. Pada tanggal 19 Desember 1948 dibentuklah Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Hal inilah yang mendasari ditetapkannya tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 18 Desember 2016. Selanjutnya yaitu nilai-nilai dasar bela negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, yaitu Pasal 7 Ayat 3, nilai dasar bela negara meliputi, yaitu yang pertama adalah cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, lalu yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima adalah kemampuan awal bela negara. Kemudian yaitu pembinaan kesadaran bela negara dalam lingkup pekerjaan. Kesadaran bela negara dalam lingkup pekerjaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan, pendidikan, dan pelatihan kepada warga negara untuk menumbuh kembangkan sikap dan perilaku, serta menanamkan nilai dasar bela negara. Pembinaan ini diselenggarakan di lingkup pendidikan, masyarakat, dan pekerjaan. Dalam lingkup pekerjaan, bela negara ditujukan bagi warga negara yang bekerja pada lembaga negara, lembaga pemerintah, dan pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, dan badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah indikator nilai dasar bela negara. Indikator cinta tanah air ditujukan dengan adanya sikap, yaitu diantaranya menjaga tanah dan perkarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia, menjaga nama baik bangsa Indonesia, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara, serta bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Yang kedua, indikator sadar berbangsa dan bernegara, yaitu ditujukan dengan adanya sikap berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi, maupun politik, menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga ikut serta dalam pemilihan umum.
Yang ketiga, indikator setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa ditujukan dengan adanya sikap, paham nilai-nilai dalam Pancasila, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara, dan senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat adalah indikator rela berkorban untuk bangsa dan negara. Hal ini ditunjukkan dengan adanya sikap, diantaranya bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara, siap membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman, turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara, dan gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. Yang kelima, yaitu indikator kemampuan awal bela negara. Ditujukan dengan adanya sikap, diantaranya memiliki kecerdasan emosional dan spiritual, serta intelijensia. Senantiasa memelihara jiwa dan raga, dan senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa, dan juga senantiasa menjaga kesehatannya. Penerapan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara di tempat kerja sebagai ASN adalah diantaranya yaitu menjadi contoh yang baik di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, turut serta dalam memberikan pelayanan yang optimal untuk masyarakat, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, memberikan pelayanan yang jujur, cepat, tanggap, tepat, akurat, dan berguna serta merata bagi masyarakat. Dan penerapan wawasan kebangsaan dan bela negara di tempat kerja sebagai perawat gigi diantaranya yaitu memberikan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut sesuai dengan apa yang dibutuhkan pasien dan sesuai dengan peraturan atau kebijakan yang berlaku. Kemudian melaksanakan pelayanan sesuai dengan kompetensi saya sebagai perawat gigi, lalu bekerja sama dengan dokter gigi sebagai mitra kerja dalam mewujudkan pelayanan yang optimal di poli gigi. Kemudian juga ikut aktif dalam mewujudkan pelayanan yang bermutu dan merata bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Sungai Cuka. Demikian video mind map tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang saya buat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.